Yang pertama kali bikin titik dalam huruf, titik satu ba di bawah, tak dua tak di atas, tak tiga di atas, jim di bawah. Yang pertama kali bikin siapa? Namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, tahun 52 Hijriah. Di pondok lain jarang terangan begini. Kemudian yang bikin harokat, fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, sukun, tasdid. Siapa itu yang bikin? Bukan Nabi Muhammad, bukan. Bukan Nabi Muhammad, bukan Sayyidina Abu Bakar, bukan Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman Ali, bukan. Yang bikin namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Yang bikin ilmu mustalah hadis, menseleksi hadis sahih, hasan, dhaif, maqtu', mauquf, munqati', mursal, mu'allal. Siapa? Syihabuddin Romahurmuzi. Yang bikin ilmu mustalah hadis. Yang bikin tajwid siapa? Idhar, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, majaiz, huruf halaq, huruf mad. Siapa yang pertama kali bikin? Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224. Kalau tadi Syihabuddin Romahurmuzi bikin ilmu tajwid, bikin ilmu mustalah hadis tahun 99 Hijriah atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Bikin nahwu siapa? Imam Amr bin Qumbur, terkenal dengan Imam Sibaweh. Itu pertama kali bikin ilmu nahwu. Ada orang baca Quran salah. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi rasulnya. Salah. Bacanya harus innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun juga tidak melindungi orang musyrik. Jadi atafnya, ataf itu apa? Atau itu ataf tuh gandengnya ke innallaha wa rasulahu bari'un minal musyrikin minal musyrikin. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya tidak melindungi orang musyrik. Kalau baca wa rasuli, sesungguhnya Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulnya. Wah, salah besar itu. Maka lahirnya ilmu nahwu, grammar. Yang pertama kali menciptakan sama Imam Sibaweh. Baru ada mubtada, khobar, fa'il, fa'il, maf'ul, tamyiz, hal, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah. Wah, banyak sekali istilahnya itu. Ikhwatu kana, isim kana, khobaru kana, ismu inna, dan seterusnya lah. Nah, ini bukan bidang wali murid, bukan. Ini bidangnya anak nanti yang ke sekolah. Kalau wali murid bagaimana besok dagangnya naik. Nah, yang pertama kali nulis tafsir sempurna awal sampai akhir Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Orang Tabaristan, bukan orang Arab. Orang Tabaristan. Itu pertama kali ada tafsir lengkap, Fatihah sampai An-Nas. Sebelumnya nggak ada, belum ada tafsir sebelum beliau nulis karangan ini. Dia juga punya karangan Tarikhul Umami wal Muluk, sejarah bangsa-bangsa dan raja-raja, 14 jilid. Itu Abu Ja'far At-Tabari. Pertama kali ilmu balaghah, kesusastraan Arab, ma'ani, bayan, badi'. Setelah itu ada 3, ma'ani, bayan, dan badi'. Isti'arah, jinas tam, jinas huruf tam, kinayah. Wah, nggak paham, saya nggak paham. Kalau saya terangkan nggak paham, percuma. Pokoknya tahu, saya tahu. Yang ngarang pertama kali siapa? Amr bin Ubay. Yang pertama kali ngarang ilmu kalam siapa? Wasil bin Atha, juga pendiri mazhab Mu'tazilah. Panjang kalau bicara ilmu ini. Yang pertama kali menciptakan kacamata siapa? Jika Amerika apa? Al-Hasan Ibnul Haytham. Yang pertama kali menciptakan organ, alat musik organ siapa? Abu Nasr Al-Farabi. Saya punya bukunya tuh, tebal. Al-Musiqal Kubra, The Big of Music, karangan Al-Farabi. Ya saya nggak bisa bacanya, untuk punya aja tuh. Saya simpan. Yang pertama kali menyelidiki ruang angkasa siapa? Abdurrahman bin Hawqal. Yang pertama kali menyelidiki darah manusia, darah yang beredar dalam tubuh manusia, Abdurrahman ibnun Nafis. Yang pertama kali terbang, mencoba terbang, sobo. Waktu itu belum ada orang coba terbang dan berhasil. Abbas bin Farnas.
Kali terbang 30 menit, 2 kali 45 menit, 3 kali 1 jam, terus tiba-tiba kelamaan asyik terbang, jatuh mati. Itu namanya Abbas bin Farnas. Sebelum ada orang mencoba mesin terbang, masih diontel, terbangnya diontel, dipancal terbangnya itu. Abbas bin Farnas. Yang pertama kali memasukkan terjemahan filsafat dari Yunani masuk ke dalam Islam, siapa? Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Dan berkembang Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, dan seterusnya. Ini namanya kita harus tahu sejarah peradaban. Yang pertama kali mencerna ilmu usul fiqh, ilmu istidlal, ilmu istinbat, Imam Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Ubaid bin Abd Yazid bin Abdul Muttalib Asy-Syafi'i. Yang pertama kali menjelaskan tentang qawaid fikih siapa? Imam qawaid fikih siapa? As-Sayuti dalam kitabnya Al-Ashbah wan Nadhair. Yang pertama kali menciptakan apalagi kalau fakihnya dirinci, fakih politik siapa? Ibnu Abir Rabi' dikembangkan oleh Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkamus Sultaniyah. Wah, panjang kalau bicara ilmu. Ini baru ilmu. Yang kedua bukan hanya ilmu, tapi yang kedua manhajut tadris. Ilmunya diamalkan, dipraktekkan. Ini yang paling berat. Yang paling berat. Di pesantren ini harus jamaah ya, sholat harus berjamaah. Sholat harus berjamaah 5 waktu. Tidak boleh tidak berjamaah kecuali kalau sekarat. Kalau nggak sekarat harus berangkat sholat di masjid ini. Ini tempatnya masih sempit, masjid masih sempit, nanti akan kita perbesar. Insya Allah sebelah ini akan saya bikin aula besar itu di sebelah amin. Nggak lama lagi. Allah, kalau pertemuan jadi agak longgar. Jadi tadris penting. Kiai dulu bukan saya, bukan. Kalau ngajar tahajud, salat malam, tatajafa junubuhum 'anil madajid yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Doa yang paling mustajab itu doa tengah malam, doa tahajud. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Kiai bukan hanya ngomong, tapi juga beliau melaksanakan. Kalau sekarang penceramah cuma ngomong doang, laksanakan enggak. Apalagi ayo puasa Senin Kemis, ayo puasa hari-hari mulia. Apalagi setiap bulan ada 3 hari puasa padang bulan, ya tanggal 14, 15, 16, 3 hari sebulan. Ngomong gitu Kiai sambil melakukan, melakoni. Walhasil ilmu harus diamal. Namanya manhajut tadris. Maka santri di sini kalau rajin bersolat berjamaah, tidak usah ngapalin bacaan selesai sholat, apal sendiri. Karena selalu mendengarkan kiainya ngimami, doanya baca ini. Coba kalau nggak pernah jamaah, ngapalin dulu, saya sholat itu apa? Astagfirullah 3 kali, Alhamdulillah syarikalah 5 kali, Subhanallah 33. Wah, nggak pernah sholat berjamaah ini. Atau ditulis di depan, bacaan setelah sholat. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah qayyum 3 kali, Alhamdulillah syarikalah 7 kali, dipasang di depan. Itu berarti tidak ada berjamaah. Tapi kalau satu taqofah, tiap waktu sholat wajib sholat rame-rame berjamaah, apal sendiri nanti bacaan setelah sholat itu. Apal sendiri, gak usah ditulis. Karena tiap waktu mendengarkan imamnya membaca itu. Paham? Nah, ini bapaknya gak pernah jamaah ini, padahal ditulis nanti dibacanya. Gak pernah jamaah. Kalau musola atau masih di kantor biasanya, masih di kantor itu, atau BUMN, apa kantor polisi, apa kantor kecamatan, ada tulisan di musola itu setelah sholat bacanya ini. Wah, gak pernah berjamaah ini waktu kecilnya. Kalau rajin berjamaah waktu kecil gak usah ditulis, tahu semua. Namanya tadris. Penting sekali nih, penting sekali. Yang ketiga, manhajut ta'dib, disiplin. Sehingga kalau tidak berjamaah merasa salah sendiri. Kalau nggak ngaji, kalau nggak hafal merasa salah sendiri. Kalau nggak masuk madrasah merasa dosa, merasa ganjel, alergi, nggak enak. Nggak sholat, nggak enak, nggak bisa tidur belum sholat isya, nggak bisa tidur belum sholat duhur. Misalkan libur atau pulang ke rumah di sana,
anak bapak pulang ke rumah libur, di sana belum sholat isya, nggak bisa tidur, ganjel di sini. Terima apa? Manhajut ta'dib. Sudah menjadi ada rasa disiplin, harus sholat setiap hari 5 kali. Sehari semalam kok belum baca Quran, nggak enak rasanya. Ya harus baca Quran. Ini terutama pada wali murid juga nih. Orang Islam sehari semalam harus baca, harus ini. Yatlu alaihim ayati. Nggak bisa baca. Ya udah Al-Fatihah dan Kulhu. Suka baca nggak itu? Al-Fatihah, Kulhu, Falak, Nas. Ya gitu ya. Ada orang lamar anaknya kiai. Anak kiainya cantik, dan kiainya tanya, kamu hafal Quran? Ya hafal. Surat apa? Surat Nas. Coba baca. Qul a'udzu birabbin nas. Hafal dah. Satu lagi, 3 anak yang lamar nih. Coba kamu hafal. Hafal apa? Saya surat Kautsar. Ya udah. Bukan itu. Kamu namanya siapa? Kamu namanya siapa? Anas. Udah baca surat Anas ya. Yang kedua maju. Kamu namanya siapa? Kautsar. Ayo baca Inna A'tainaka Kautsar. Kamu namanya siapa? Yusuf. Tapi setiap hari dipanggilnya Ikhlas. Lah panjang. Pinter anak ini. Nama saya Yusuf, tapi setiap hari namanya dipanggilnya saya Ikhlas. Jadi baca suratnya Ikhlas jadinya. Jadi kita orang Islam setiap hari tidak harus baca Al-Qur'an. Ayo sesempatnya, yang sudah bisa baca ya. Nggak ada sempat waktu 1 halaman, nggak ada setengah halaman. Belum pernah hatam Quran dulu, udah Fatihah, Kulhu, Falak, Nas, masa nggak bisa? Percaya pada saya, percaya nggak sama saya? Percaya nggak? Saya kalau pusing-pusing, lagi sumpah-sumpah, baca Al-Fatihah aja udah selesai. Baca Al-Fatihah, baca Kulhu, Falak, Nas, sampai tambahin Alif Lam Mim, ayat kursi, laqad ja'akum, selesai sudah. Hilang semua susah-susah itu. Qarrat biha ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi in tatluha khifatan min harri nari ladha atfa'ta nara ladha min wardiha syabimi. Baca Quran bisa menjadikan tenangnya si pembaca. Orang baca Quran hatinya tenang. Qarrat biha ainu qariha. Kenapa? Mendapatkan pegangan tali-tali yang nyambung dengan Allah. Dhafirta bihablillah. Kamu berpegang dengan talinya Allah dengan baca Quran itu. Quran itu dibaca. Bukan dibawa demonstrasi, bukan. Nanti Quran dibawa demo. Quran itu apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan dijadikan bendera di bawah demo, bukan. Nanti jatuh, diinjak-injak. Nanti jatuh atau dibawa masuk WC, dibawa pipis, bawa kaosnya dan Muhammad Rasulullah. Dosa itu. Kopiahnya dan Muhammad Rasulullah, masuk WC. Dosa itu. Jadi kalimat itu dibaca yang banyak, sebanyak fadhkurullah adhkurkum. Zikirlah pada Allah, nanti Allah akan ingat pada kamu. Dibaca, bukan untuk demo, bukan. Itu ya. Jadi yang bawa demo itu nggak menghormati namanya. Ya coba kalau kopiahnya jatuh keinjak orang, kalau kopiahnya masuk WC lupa, dosa besar tuh. Kita harus dihormati kalimat tauhid itu. Dibaca sampai masuk hati, sampai tadi itu dapat hidayah, dapat nur yakdifuhullah, dapat illumination dari Allah karena baca la ilaha illallah, baca la ilaha illallah. Bukan untuk demo, bukan. Manhajut ta'dib.